Perdagangan internasional merupakan suatu transaksi bisnis yang dilakukan dari suatu negara ke negara lain. Perdagangan internasional mencakup kegiatan seperti ekspor dan impor dengan kategori barang maupun jasa. Perdagangan internasional ini menjadi suatu hal yang penting karena dapat disadari bahwa tidak ada satupun negara di dunia yang mampu memenuhi semua kebutuhannya sendiri tanpa melakukan perdagangan atau bisnis dengan negara lain, dan juga dapat didefinisikan sebagai transaksi bisnis antara pihak-pihak daripada suatu negara. Adapun manfaat perdagangan internasional bagi perekonomian suatu negara: memperluas pasar dan menambah keuntungan, memperoleh keuntungan dari spesialisasi, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri, menjalin persahabatan antar negara. Pernah nggak sih kepikiran gimana caranya bayar atau menerima pembayaran dari luar negeri? Nah, di video ini aku bakal jelasin cara pembayaran luar negeri dengan bahasa yang simpel dan mudah dipahami. Yuk, kita mulai. Kenali 6 metode pembayaran dalam ekspor yuk. Metode letter of credit, semacam surat jaminan yang diberikan oleh importir untuk memastikan pembayarannya kepada para eksportir. Metode advance payment, di mana importir harus melakukan pembayaran kepada para eksportir di awal transaksi sebelum pesanan dikirimkan. Metode open account, di mana para importir membayar setelah benar-benar menerima barang tanpa adanya masalah. Metode consignment, eksportir menitipkan barang kepada importir untuk dijualkan. Pembayaran hanya dilakukan pada barang yang terjual, dan jika ada sisa, importir harus mengembalikan barang ke eksportir. Metode document against payment, importir harus melunasi tagihan terlebih dahulu, baru kemudian menerima dokumen ekspor dari bank. Metode document against acceptance, perjanjian pembayaran antara pihak importir dan eksportir mulai dari 30 hari, 60 hari, hingga 90 hari setelah persetujuan. Nah, itu dia metode-metode pembayaran yang digunakan dalam ekspor. Metode pembayaran ekspor atau impor. Selanjutnya ada advance payment, cash with order, pembayaran langsung kepada eksportir sebelum barang yang dipesan dikirim. Selanjutnya ada resiko atau keuntungan. Yang pertama ada eksportir, menarik bagi eksportir karena menerima pembayaran terlebih dahulu. Yang kedua ada importir, resiko gagal atau terlambatnya pengiriman barang, resiko kualitas dan jumlah barang tidak sesuai. Selanjutnya, open account. Barang dikirim terlebih dahulu oleh eksportir dan pembayaran dilakukan setelah importir menerima barang tersebut. Resiko dan keuntungan. Eksportir, risikonya terlambat pembayaran atau tidak dibayar. Kalau importir, menarik bagi importir karena menerima barang terlebih dahulu. Selanjutnya, pada metode pembayaran ekspor atau impor ada metode consignment. Pada metode ini pengiriman barang kepada perantara yang akan menjual barang tersebut kepada final buyer. Kepemilikan barang tetap milik eksportir sampai barang tersebut terjual. Nah, untuk resiko atau keuntungannya sendiri, bagi eksportir, kemungkinan gagal pembayaran atau pembayaran bisa juga terlambat karena barang belum tentu terjual. Sedangkan untuk pihak importir dapat menguntungkan karena dapat menjual barang tanpa membayar barang terlebih dahulu. Lalu selanjutnya ada metode pembayaran ekspor atau impor, yaitu letter of credit atau LC. Jaminan yang diterbitkan oleh issuing bank atas perintah applicant atau buyer kepada eksportir agar importir melakukan pembayaran sejumlah tertentu. Lalu selanjutnya ada resiko keuntungan. Eksportir jaminan pembayaran dan bank selama dokumen yang dikirimkan sesuai dengan LC. Lalu importir jaminan memperoleh barang sesuai dengan apa yang telah disepakati. Metode pembayaran paling aman untuk ekspor impor dalam perdagangan internasional pastinya memerlukan transaksi. Namun transaksi dalam perdagangan internasional memiliki resiko yang lebih besar nih guys. Namun ada salah satu metode pembayaran yang paling aman, yaitu letter of credit. Nah, letter of credit atau biasa disebut LC ini adalah perjanjian yang diterbitkan oleh bank yang bertindak atas permintaan nasabahnya untuk melakukan pembayaran. Kenapa sih metode letter of credit paling aman? Metode ini paling aman karena ada pihak ketiga, yaitu bank yang memastikan pembayaran berhasil. Nah, bank ini mengikuti hukum internasional yang membuatnya menjadi sesuai dengan aturan perdagangan yang ada.
Sekian video dari kelompok 4 tentang penjelasan mengenai metode-metode pembayaran yang ada dalam ekspor dan juga impor, dan juga rekomendasi menurut kelompok kami tentang metode pembayaran yang mana yang paling aman untuk kedua belah pihak. Setelah sampai video akhir ini, apakah teman-teman sudah mengerti? Terima kasih telah menonton videonya. Bye-bye.